Shalom, apa kabar? Haleluya, bersama dengan Tuhan Yesus luar biasa, amin. Dan puji nama Tuhan, kita sudah berada di bulan yang ketiga di tahun 2025. Dan sudah 2 bulan Tuhan sertai kita, Tuhan tuntun kita. Kalau kita boleh memasuki bulan ketiga ini semua oleh karena anugerah Tuhan, amin. Dan kita percaya di tahun 2025 di bulan ketiga ini Tuhan akan terus sertai kita bahkan sampai ajal menjemput kita. Yang percaya katakan amin. Nah, di bulan ketiga ini tuntunan ataupun tema firman Tuhan buat kita semua grup daripada GBI Gatot Subroto yaitu dengan tema menyenangkan hati Tuhan. Kita lihat dalam kitab Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Kalau kita sandingkan dengan kitab Mazmur pasal 90 ayat 10, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Apa sih tujuan kita ada di muka bumi ini? Saya percaya Tuhan menciptakan kita dengan satu tujuan. Salah satunya agar kita mengenal pencipta kita dan menyenangkan pencipta kita yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang mengerti kata amin. Usia manusia itu terus mengalami yang namanya penurunan. Ketika manusia pertama terus beberapa generasi itu bisa mencapai usia 900 tahun di bumi. Sebelum akhirnya dia wafat atau dipanggil Tuhan. Tetapi usia itu terus merosot dan turun dan turun dan turun. Bahkan di dalam kitab Mazmur ini dikatakan oleh Musa bahwa umur manusia 70 sampai dengan 80 tahun. Kalaupun ada yang kuat lebih daripada 80, mungkin 90, mungkin 100, Alkitab sudah mencatat dikatakan apa? Di sana kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap akhirnya dia pasti akan tutup mata atau tutup usia. Yang mengerti kata amin. Jadi ini merosot terus yang namanya usia manusia. Bahkan dari ayat ini kita bisa lihat, kita bisa saksikan, kita bisa dengar. Bahkan mungkin ada yang masih bayi udah dipanggil Tuhan. Kanak-kanak dipanggil Tuhan. Dengan berbagai cara. 20-an, 30-an dipanggil Tuhan. Maka seringkali saya katakan bahwa kelahiran itu misteri. Enggak pernah kita tahu. Kita lahir hari apa, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa. Kita enggak pernah tahu. Mungkin ada yang menjawab suami istri, saya bisa menentukan Pak kelahiran anak saya. Kalau memang sudah waktunya. Saya maunya misalkan di bulan Agustus, tanggal 17 Agustus. Kalau memang di bulan itu sudah pas, bisa disesar. Ya mungkin kita bisa berkata seperti itu, tapi si bayinya dia tuh nggak pernah tahu kapan dia akan dilahirkan. Nangkap sampai di sini? Jadi kelahiran itu misteri. Dan kematian pun adalah misteri. Sebagian orang berkata, aduh saya kepingin usianya mungkin mencapai 100. Mungkin saya ingin melihat keturunan saya itu menikah semuanya atau mungkin melihat cucu dan sebagainya. Boleh-boleh saja kita punya keinginan seperti itu. Tapi sekali lagi Tuhan yang menentukan. Kalau Tuhan katakan stop, ya udah mau bilang apa? Yang mengerti kata amin. Maka stop semuanya. Amin. Jadi di sini dari ayat ini buat saya bukan soal angka.
Bukan soal berapa lama kita hidup. Entah 70, entah 80, entah 90, bukan itu. Tapi yang paling penting adalah selama kita hidup, apa yang kita lakukan. Apa yang kita berikan buat Tuhan, itu dia jawabannya. Yang mengerti kata amin. Karena sesuai dengan tema hari ini, yaitu kita mau menyenangkan hatinya Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti kata amin. Kalau saya secara pribadi, buat apa usia lanjut sampai tua, mungkin salah tapi sakit-sakitan. Adanya di tempat tidur, nyusahin orang. Gak mau saya. Saya gak mau. Lebih baik ya dalam keadaan baik, dalam keadaan gak nyusahin, dipanggil aja sama Tuhan. Kayak begitu. Yang ngerti kan amin. Ini udah usia 80, 85, digotong-gotong, dipakein pampers, segala macam. Waduh, jauhkanlah dari saya kayak begitu. Mendingan dalam keadaan baik, dalam keadaan gak nyusahin, dipanggil Tuhan. Dalam keadaan kita on fire, yang mengerti kata amin. Yang mengerti kata amin. Oh iya, ini kekuatan tubuh ini semakin senja, semakin merosot. Oh iya, sekarang banyak keluhan. Sakit pinggang lah udah kerasa, usia-usia 50 ke atas. Mata udah kurang jelas ada kalanya kan. Ya kan lama-lama udah 80, 90 kuping udah kurang denger. Ya kan, banyak keluhan. Karena memang tubuh jasmani ini akan terus mengalami kemerosotan. Tapi okelah jasmani merosot, tapi roh kita ini harus semakin menyala-nyala buat Tuhan. Yang mengerti kata amin. Yang mengerti kata amin. Jadi bukan soal angka, mau 70, 80, tetapi yang paling penting apa yang kita perbuat, apa yang kita persembahkan, apa yang kita lakukan semasa kita hidup. Jangan sampai hidup ini sia-sia. Tapi hidup kita yang paling utama, kita mau menyenangkan Tuhan. Yang mengerti kata amin. Kembali kepada ayat yang tadi, di dalam kitab Yeremia, pasal 9, ayat 23-24. Intinya adalah, bagaimana kita bisa menyenangkan Tuhan? Di sini dijelaskan, jangan kita bangga karena kita bijaksana. Berapa banyak orang merasa, waduh saya pasti berkenan di hadapan Tuhan karena apa? Saya bijaksana karena saya baik. Dengar baik-baik, Alkitab sudah mengatakan perbuatan baik tidak dapat menyelamatkan kita. Yang setuju kan amin. Tetapi iman percaya kepada Yesus itulah yang paling utama yang dapat menyelamatkan kita. Dan ketika hidup kita percaya sama Tuhan Yesus dan kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah yang menyenangkan Tuhan. Berapa banyak orang di luar sana, saya nggak butuh Tuhan, saya nggak perlu Tuhan, yang penting hidup saya baik, saya bijaksana. Sekali lagi, perbuatan baik tidak menyelamatkan kita. Tapi iman percaya kita pada Yesus itulah yang menyelamatkan kita. Yang mengerti, amin. Maka jangan kita bangga dengan kita hidup berbijaksana. Kita berbuat baik, kita mungkin dermawan, kita mungkin sosial dan sebagainya. Jangan itu menjadi satu kebanggaan. Dan itu merasa kita menyenangkan Tuhan. Belum tentu dan memang bukan belum tentu. Dan tidak akan pernah bisa diselamatkan. Kalau kita tidak pernah mengenal siapa Tuhan kita. Itu Tuhan kita Yesus Kristus, amin. Yang paling utama kita harus kenal siapa Tuhan kita. Mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin di luar sana orang berusaha menyenangkan Tuhan itu dengan cara seperti itu. Tetapi memang itu baik kalau kita sudah beriman dulu sama Tuhan. Percaya sama Tuhan yang mengerti amin. Yang kedua, jangan kita bangga karena kita kuat. Punya power, punya kekuatan, punya kekuasaan. Jangan kita bangga. Semuanya sementara. Amin. Sekarang saya nih udah 52 tahun sebentar lagi. Berarti kalau 70 berapa? Tinggal 18 tahun lagi saya. Itu pun kalau sampai 70 tahun. Amin. Kalau Tuhan masih berkehendak hidup ya hidup. Sekalipun mungkin di luar sana banyak orang nyumpahin. Biar cepat mati dan sebagainya. Atau Tuhan nggak bisa. Nyawa itu punya aku. Dia tetap bertahan misalkan sampai 70. Mau bilang apa? Ya kan? Di sini berapa yang udah 60? Kode ini berapa kode ini? Hah? 64. Tinggal 6 tahun lagi. Kalau 70. Bener gak? Iya, tinggal 6 tahun lagi. Tapi lagi itu rahasia Tuhan. Siapa tahu kode ini bisa sampai 90. Tapi dalam keadaan sehat. Amin. Kalau saya secara pribadi nggak mau sampai tua dalam keadaan waduh udah tepar. Nggak mau saya.
Makanya ya kalau kita masih bisa ibadah, kalau kita masih bisa apa berdoa, kita masih bisa eh, melangkah ke rumah Tuhan, ayo kita lakukan yang terbaik. Jangan sampai hidup ini sia-sia. Yang mengerti amin. Yang mengerti kata amin. Jangan kita merasa kuat, merasa hebat, merasa punya power. Kita merasa sudah menyenangkan Tuhan. Dan yang ketiga dikata apa? Jangan kita bangga karena kita kaya. Itu bukan tolak ukur. Ingat orang kaya dan Lazarus yang miskin. Orang kaya berpikir dia bisa di sorga, dia bisa beli sorga. Tetapi apa yang terjadi? Justru Lazarus yang miskin, yang hidupnya selama ini hanya mengandalkan belas kasihan. Bahkan seringkali berada di rumah orang kaya dan bahkan orang kaya tidak hiraukan dia. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan perlihatkan dan Tuhan tunjukkan. Justru si Lazarus miskin ada di pangkuan Abraham. Sementara orang kaya adanya di apa? Di tempat penyiksaan, di Hades sana. Satu tetes air pun dia tidak bisa mendapatkannya. Yang mengerti amin. Jangan tersombong selama kita kaya. Amin. Kekayaan itu tidak dapat menyelamatkan kita. Amin. Iya. Kekayaan tidak dapat menyelamatkan kita. Tapi Tuhanlah yang bisa menyelamatkan kita. Amin. Maka dari itu mari kita hari ini belajar bagaimana hidup kita, saudara saya, hidup kita menyenangkan Tuhan. Di sisa hidup kita, kita mau pergunakan sebaik-baiknya. Di sisa hidup kita, kita mau menyenangkan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang siap katakan amin. Jadi sekali lagi, kalau mau berbangga, berbanggalah dan bersukacita karena kita mengenal dan memahami Dia. Inilah yang paling penting. Kalau kita mau berbangga, ayo mulai hari berbanggalah dan bersukacita karena kita mengenal dan memahami Tuhan. Bukan cuma mengenal, tetapi bagaimana kita bisa memahami Tuhan. Yang mengerti kata amin. Yang mengerti kata amin. Jadi sekali lagi dalam kitab Roma pasal 14 ayat 17 dan ke-18. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Jadi hari ini apa sih yang menjadi fokus kita? Firman Tuhan sudah katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Jadi salah satu yang bisa kita lakukan untuk kita bisa menyenangkan Tuhan. Yang pertama kita harus bergaul dengan Tuhan. Bergaul karib dengan Tuhan secara kontinu setiap hari. Dan kita melakukan setiap perintah-perintahnya. Dan itu artinya kita dapat memahami Tuhan. Yang mengerti kata amin. Yang mengerti kata amin. Jangan sampai kita ya percaya Yesus tapi kita nggak bisa memahami Tuhan. Bagaimana kita bisa memahami Tuhan? Renungkan firman Tuhan setiap hari. Renungkan, terus renungkan. Itulah kita bisa memahami Tuhan. Apa yang maunya Tuhan, apa yang diinginkan Tuhan. Kita bisa memahaminya lewat firman Tuhan. Yang mengerti amin. Itu penting sekali. Jadi sekali lagi, bagaimana kita bisa menyenangkan Tuhan? Yang pertama kita harus bergaul dengan Tuhan. Apa sih yang menjadi kesukaan Tuhan? Ya kita lakukan, kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jangan sampai kita mengenal Tuhan tapi tidak bisa memahaminya. Jangan sampai kita mengaku Kristen tapi kita nggak mau kita beribadah, nggak mau kita berdoa, nggak mau kita membaca merenungkan firman Tuhan. Saya mau katakan, kita itu belum yang namanya menyenangkan Tuhan. Tapi kalau kita sampai mengenal dan memahami, merenungkan dan melakukannya dan saya percaya kita pasti semakin hari semakin menyenangkan hatinya Tuhan. Yang setuju kata amin. Yang kedua dikatakan apa? Melakukan amanat agung atau menjadi saksi. Ini yang menyenangkan Tuhan. Jadi sekali lagi Tuhan mau setiap kita semua bukanlah menjadi pribadi yang egois, tetapi kita mau berita keselamatan ini kita harus bagikan kepada setiap orang dan kita jadi saksi di Yerusalem. Amin. Yerusalem, Yerusalem skup kecil, berbicara keluarga kita, bicara keluarga besar kita beritakan di sana, kita jadi saksi di sana.
Karena sekali lagi mungkin sampai hari ini ada keluarga kita yang belum percaya, ada keluarga kita yang belum kenal Tuhan. Tugas kita minimal setiap hari doakan. Doakan setiap hari, sebut nama setiap hari, biar dia mengenal Tuhan, biar terbuka hatinya, terbuka pikirannya. Dan lewat kesaksian hidup kita, dia bisa melihat dia jadi model, role model buat tetangga kita, buat saudara kita. Oh iya nih anak Tuhan, oh iya nih beda, karakternya beda sebagainya. Dan kita akan jadi role model, dan kita akan jadi contoh, dan kita akan jadi panutan. Dan saya percaya lewat kesaksian hidup kita, dari lewat doa kita setiap hari, dan kita percaya suatu saat ada waktu Tuhan, orang itu pasti akan percaya kepada Tuhan Yesus. Yang mengertikan amin. Yang mengertikan amin. Jadi mari mulai hari ini kita harus terus melakukan amanat agung. Amin. Yang minimal salah satunya lewat mungkin media sosial kita bisa tulis firman Tuhan. Kita bisa bagikan firman Tuhan. Mungkin yang punya IG, mungkin yang punya Facebook, mungkin yang punya sosial media yang lainnya, bagikan firman Tuhan. Pokoknya bagikan, minimal orang teman-teman kita di situ mungkin bisa baca. Amin. Bisa baca, bisa lihat firman Tuhan yang kita bagikan. Biasanya kalau di IG itu banyak mungkin temannya. Dari berbagai kalangan. Mungkin di Facebook banyak sekali teman-teman saudara. Dari berbagai kalangan. Saya lihat mungkin teman ada yang 1.000, ada yang 2.000, ada yang 5.000. Ya kan? Saya lihat Tison teman ada 5.000 orang. Ya kan? Sekali share itu kan minimal dia bisa baca, bisa lihat. Jadi kita harus melakukan amanat agung. Yang mengertikan amin. Yang mengertikan amin. Dan sekali lagi inilah yang menyenangkan Tuhan. Dan dikatakan yang ketiga adalah hidup yang berbuah. Ini yang menyenangkan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang siap katakan amin. Saya kemarin bagikan bahwa hati ini adalah seperti tanah yang paling subur. Ini hati. Hati. Ini hati ini paling subur. Seperti tanah itu paling subur. Ini hati. Apa yang kita tanam itu langsung tumbuh di hati. Apa yang kita tabur itu langsung tumbuh. Langsung tumbuh. Karena ini tempat yang paling subur itu hati. Ketika kita di sini ada kepahitan, ada iri hati, ada ketakutan, dan itu akan tumbuh. Dan itu akan mengubahkan pola hidup kita. Akan mengubahkan pola pikir kita, mindset kita. Karena kita menanam yang seperti itu. Dilihat dari perkataannya, dilihat dari semuanya, cara berpikirnya. Karena apa? Karena yang ditanam adalah yang negatif. Makanya dikatakan oleh firman Tuhan dalam kitab Amsal pasal 4 ya, dikatakan ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sana terpancar kehidupan. Jadi hati ini sangat subur, seperti tanah yang sangat subur, ayo kita mau tabur yang baik-baik saja. Yang setuju katakan amin. Waktu hati ini penuh dengan ucapan syukur, hati ini penuh dengan sukacita, hati ini penuh dengan yang namanya kegembiraan, maka yang keluar pasti adalah sukacita, kegembiraan. Maka di sini tidak ada keluh kesah, tidak ada sungut-sungut dan lain sebagainya. Yang mengerti katakan amin. Karena di hati ini tertanam yang baik. Yang mengerti amin. Tapi kalau cemas, takut, khawatir, ya hidup kita takut terus. Dikit-dikit takut, dikit-dikit waduh punya prediksi begini-gini takut. Dan saya percaya kalau di sini kita tanam yang baik, kita percaya, kita punya keyakinan Tuhan senantiasa akan jaga kita. Amin. Amin. Mazmur 91 akan jadi bagian kita. Tuhan akan genapi. Dan ketika kita mengandalkan Tuhan percaya, maka apa yang tertanam dalam hati kita, itulah yang akan terjadi. Yang setuju kan amin. Yang mengerti kan amin. Jadi mari mulai hari ini, bila hidup kita ini berbuah, jadi apa yang paling utama yang kita tanam dalam hati kita. Mulai hari saya berdoa, saya mengajak semuanya, kita menanam yang baik, kita menabur yang baik. Maka buahnya pasti yang baik. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Nah, tahun 2025 ini tahun tema utamanya tahun penuaian. The year of harvest. Kita percaya di tahun penuaian ini yang paling utama kita terus berdoa dan kita menjadi
saksi melakukan amanat agung, dan kita percaya penuaian jiwa-jiwa akan terus terjadi. Bahkan fokusnya sampai dengan tahun 2033, di mana kita terus percaya dan kita terus berdoa, bahkan akan ada banyak orang punya kesempatan mengalami perjumpaan secara otentik dengan Tuhan. Yang mengerti amin. Yang mengerti amin. Dan dikatakan di tahun 2025 juga, selain tahun penuaian jiwa-jiwa, saudara saya, kita akan mengalami yang namanya penuaian berkat secara materi. Yang percaya katakan amin. Sekalipun hari-hari dikatakan tahun 2025 tahun yang sulit diprediksi. Tahun yang sukar. Tadi saya sempat berbicara dengan sahabat saya, Gibson. Dia katakan, aduh sulit Pak nih. Sulit banget nih tahun 2025 ini. Tetapi mari kita percaya, kalau kita percaya mengandalkan Tuhan, sekalipun berada di padang gurun, Tuhan akan pelihara kita. Yang percaya katakan amin. Yang setuju katakan amin. Karena Tuhan selalu saya katakan ada di segala musim. Di 2024, 2025, 2026, 2027, sampai ajal menjemput kita, Tuhan ada di segala musim kehidupan kita. Amin. Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, yang disembah oleh Musa, yang disembah oleh Daud, yang disembah oleh Abraham, yang disembah oleh Ishak, yang disembah oleh Yakub. Tuhan yang sama yang kita sembah, maka Dia akan berlaku dengan cara yang luar biasa, dengan cara hebat untuk menolong dan terus membuka jalan buat setiap kita semua yang percaya kata amin. Maka dari itu kita imani bahwa tahun 2025 adalah tahun menuai. Amin. Salah satunya menuai berkat secara materi. Yang percaya katakan amin. Mungkin kita berkata bagaimana menuai secara materi, orang omsetnya turun. Ini di perusahaan aja banyak pengurangan. Ya kita jangan terintimidasi. Makanya apa? Di sini ini jangan ditabur yang ketakut-takutan. Yang khawatir jangan ditabur di hati kita. Tabur yang positif. Amin. Percaya akan setiap kebenaran firman Tuhan. Maka kita akan lihat firman itu akan berkuasa atas hidup kita. Amin. Tuhan akan terus buka jalan. Di sini mungkin agak kepangpet, Tuhan akan buka jalan. Jalur yang berbeda, jalur yang lain. Tuhan itu tidak pernah kehabisan akal. Yang setuju kata amin. Yang percaya kata amin. Maka dikatakan salah satunya kita lihat Maliaki pasal 3 ayat 8 sampai dengan 12. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kalau dalam terjemahan FAYH atau firman Allah yang hidup itu lebih tajam terjemahannya. Dikatakan seperti ini. Apakah manusia akan merampok Allah? Tentu saja tidak. Tetapi kamu telah merampok aku. Namun kamu berkata, dengan cara apa kami pernah merampok engkau Tuhan? Tuhan ngomong, kamu telah merampas persepuluhan dan persembahan yang menjadi hakku, kata Tuhan. Kemudian di dalam ayat ke-9, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Dikatakan berkat jasmani, berkat materi yang Tuhan janjikan itu akan terus Tuhan berikan buat setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Yang mengerti amin. Jadi apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai. Ketika hidup kita ingin menyenangkan Tuhan, melakukan setiap perintah-perintahnya, dan termasuk kita harus mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Yang mengerti kata amin. Yang mengerti kata amin. Karena dikatakan dalam 2 Timotius pasal 4 ayat ketiga, dikatakan dengan jelas sana, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat.
Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Jadi mari hari ini di akhir zaman ini akan bermunculan yang namanya pengajaran-pengajaran yang memuaskan, cuma ingin memuaskan telinga. Hati-hati, kita mau seluruh kebenaran firman Tuhan ini, kita mau menikmatinya. Yang setuju kata amin. Yang mengerti amin. Jadi kita percaya salah satu cara untuk kita terus mengalami yang namanya penuaian berkat jasmani, berkat materi, salah satunya kita mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Yang mau katakan amin. Ini mulai melempem nih. Mulai lemah ini. Amin. Amin. Bukan soal nilainya. Bukan soal nilainya. Tetapi adalah hitungannya yang benar. Yang mengerti amin. Ya kalau kita memang penghasilan kita cuma 100.000, arti milik Tuhan adalah 10.000. Amin. Kalau memang penghasilannya 1 juta, ya kita kembalikannya 100.000. Yang mengerti dan seterusnya. Yang mengerti amin. Jadi kalau kita menggunakan logika berpikir kita memang nggak bisa. Tapi bagi ekonomi Tuhan, 5 tambah 2, bahkan sisa 12 bakul. Amin. Nggak masuk hitungan. 5 roti dan 2 ikan, ini orang yang datang banyak banget. Ya kan? Itu baru laki-laki. 5.000 laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak. Logika yang Andreas, logika Filipus, nggak masuk akal. Suruh pulang aja Tuhan. Tetapi di tangan Tuhan, ketika kita persembahkan di hadapan Tuhan, maka ini akan terjadi multiplikasi. Yang percaya kata amin. Yang percaya kata amin. I believe, aku percaya. Amin. Nothing is impossible. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang setuju kata amin. Dan inilah yang apa? Dan bangsa Israel itu ditegur oleh Tuhan. Dan jangan sampai belalang pelahap akan terus menghantam. Ya, belalang pelahap itu macam-macam. Bisa sakit penyakit menyerang. Ya kan? Bisa yang lain-lainnya. Kerugian dan sebagainya. Tetapi kita percaya ketika kita melakukan yang benar di depan Tuhan, maka akan ada kaper perlindungan Tuhan. Yang mengerti kata amin. Dan kita percaya di tahun 2025 ini kita akan mengalami yang namanya penuaian. Yang percaya kata amin. Dan bagian kita lah kita mau sama-sama kita mau menyenangkan Tuhan. Amin. Senangkan Tuhan. Maka kalau kita sudah menyenangkan Tuhan, Tuhan akan memberikan apa yang pantas yang dapat kita terima dan dapat kita nikmati. Yang percaya katakan amin. Kita bangkit berdiri. Haleluya.